البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Maju putra sini di sini. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pembahasan terakhir kita selesai dari permasalahan memberikan isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud. Bahwasanya ada 3 sifat yang sahih dalam menggenggam tangan. Tangan kanan, nah, ketika mengisyaratkan dengan jari telunjuk ada 3 sifat yang sahih. Apa saja itu? Yang pertama, Pak Iqbal. Yang pertama, menggenggam semua jari dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Baik. Yang kedua, Abdullah. Membentuk lingkaran dengan apa? Nah, dengan jari tengah dibuat lingkaran bersama dengan ibu jari. Baik. Kemudian jari telunjuknya memberikan isyarat. Yang ketiga, Akmal. Menggenggam 4 jari, kemudian 3 jari. Nah, kemudian ibu jarinya diletakkan di atas apa? Jari tengah. Nah, seperti ini. Baik. Jadi mengisyaratkan dengan jari telunjuk, kemudian ibu jarinya diletakkan di apa? Jari tengah. Tempelkan saja. Kalau tadi genggam semua. Baik. Adapun 2 sifat, ikhwan, berkaitan dengan keadaan jari telunjuknya. Nah, yang tadi kita bahas yaitu melengkungkan jari telunjuk atau menundukkannya ke bawah. Ini bagaimana hukumnya? Jahid. Nah, dalilnya lemah sehingga tidak diamalkan. Sebab kelemahannya apa, Rifki? Mengenai inhina, membuat lengkungan atau apa? Jarinya dikebawahkan. Jadi enggak lurus, membuat isyarat. Padanya seorang perawi yang majhul hal. Siapa itu? Nah, Malik ibn Numair al-Khuzai, tarib majhul hal. Adapun menggerak-gerakkan jari telunjuk, nah, ketika tasyahud, bagaimana derajatnya, Ismail? Riwayat menggerak-gerakkan jari telunjuk syadzah. Kenapa? Karena padanya perawi yang menambahkan cuman siapa? Zaidah Ibnu Qudamah. Dia menyelisihi siapa saja? Menyelisih 14 perawi-perawi yang thiqat. Nah, bahkan sebagiannya imam, Amirul Mukminin fil hadis. Siapa di antaranya? Sufyan Ats-Tsauri,
Sufyan ibnu Uyainah, kemudian Syu'bah. Ini diingat 3 ini cukup, akhwan. Kemudian sisanya, berarti masih 11. Menyelisih 3 ini tok saja sudah apa? Sudah tidak mampu Zaidah ibnu Qudamah. Apalagi masih ada 11 perawi lain yang dia selisihi, yang semuanya meriwayatkan dari Wa'il bin Hujr tanpa ada tambahan menggerak-gerakkan jari telunjuk. Sehingga sangat jelas, akhwan, syadnya riwayat tersebut. Syad dari sisi periwayatan, juga dari sisi makna, dan juga dari pengamalan. Karena dari sekian 6 waktu, ikhwan, dari hadis tersebut kita tidak dapati itu masyhur diamalkan oleh para a'immah, para fuqaha. Sesuatu yang tidak masyhur. Baik, menunjukkan syudznya hal tadi. Sekarang kita masuk pada permasalahan berikutnya, al-isti'adzatu billahi min 4. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Qala Syekh hafizahullah taala, wa yajibu ba'da at-tashahhudil akhir was salatil ibrahimiyah al-isti'adzatu billahi min 4. Dan wajib setelah tasyahud akhir dan membaca salawat ibrahimiyah. Telah kita lewati bahwasanya salawat ibrahimiyah adalah salawat yang paling utama dari semua macam-macam salawat, afanillah. Maka tidak ada yang lebih utama daripada salawat ibrahimiyah. Kalau ditanya kenapa? Bukankah banyak dikenal manusia, ada salawat nariyah, ada salawat al-barzanji, ada salawat tibil qulub. Kenapa ini? Kita katakan salawat ibrahimiyah yang paling utamanya. Kenapa, Abu Faiz? Apalagi sekarang untuk pandemi ada salawat tibil qulub yang katanya itu direkomendasi untuk mengangkat wabah. Di mana-mana di masjid-masjid dibaca itu. Dan itu batil. Sesuatu yang batil, tidak dibangun di atas dalil. Apa alasannya? Tahya. Karena itulah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ketika beliau ditanya bagaimana kami bersalawat kepada Anda. Tentunya ketika Nabi ditanya tentang bagaimana bersalawat, tidak akan dipilihkan salawat yang apa? Yang tidak utama, mesti dipilihkan yang paling utama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Dan salawat ibrahimiyah, salawat yang telah kita bahas, dibaca di salat. Juga di saat-saat kita mendapati waktu-waktu yang disyariatkan memperbanyak salawat, jangan sampai lalai dari membaca salawat ibrahimiyah ini di hari Jumat. Mungkin ketika duduk menunggu khatib datang, saya memperbanyak salawat itu. Walaupun minimalnya dalam salawat seorang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Ini salawatnya. Tapi hendaknya kita gandengkan dengan salam, karena kita diperintahkan dua-duanya, bersalawat dan juga salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga gandengkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu minimalnya seperti itu. Dan kalau yang mau paling utama ya dengan salawat ibrahimiyah.
Nah, setelah membaca salawat Ibrahimiyah, kata beliau wajib untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Nah, dari lafaz perintah ini akhwani fillah, Nabi memerintahkan faliyata'awwad. Mana yang menunjukkan perintah? Alif. Fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr. Faliyata'awwad. Diperintahkan untuk meminta perlindungan pada Allah. Ta'awudz. Nah, dari 4 perkara. Dan hukum asal perintah ini menunjukkan wajibnya. Ini salah satu pendapat, ikhwan, dan itu yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan dikuatkan oleh muallif di sini, yaitu Syekhuna Abdullah Al-Yani hafizahullahu taala. Juga Imam Asy-Syaukani. Perhatikan dalam catatan kaki nomor 1. Faqad dhahaba ila dzalika ba'du dzahiriyah. Dan telah berpendapat tentang wajibnya membaca doa minta perlindungan dari 4 perkara ini sebagian zahiriyah. Wa ruwiya an Tawus, dan juga diriwayatkan dari Tawus. Wa qad idda'a ba'dhum al-ijma'a 'ala an-nadbi wa huwa la yatimmu ma'a mukhalafati man taqaddama wal haqqu al-wujub. Dan sebagian ulama mengklaim adanya ijma' tentang apa? Tentang disunnahkannya, yaitu tentang istihbabnya, tidak sampai wajib. Dan ijma' ini tidak sempurna. Bersamaan dengan adanya penyelisihan ulama yang terdahulu, di antaranya Tawus. Dan yang hak adalah wajibnya. Ini menurut pendapat beliau dan juga pendapat Zahiriyah sebagiannya. Cuma ada khonifillah, pendapat yang menyatakan wajib ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang marjuh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hadis menegaskan tsumma liyataharra minad du'a'i ma syaa. Kemudian pilihlah dari doa-doa yang dia sukai, yang dia inginkan. Menunjukkan bahwasanya doa yang dibaca setelah salawat Ibrahimiyah tidak harus doa ini. Walaupun tentunya doa ini sangat ditekankan. Sehingga kita gabungkan dengan hadis tersebut menunjukkan perintah faliyata'awwad ini perintah listihbab wa ta'kidi istihbabi, untuk menunjukkan sunnahnya dan kuatnya kesunnahan tersebut. Nah, karena khilafnya antara sunnah dan wajib, maka jangan sampai ditinggalkan. Ini jalan keluar. Untuk apa? Bisa keluar dari khilaf. Karena sesuatu yang sunnah bukan berarti kemudian kita menyepelekannya, apalagi dikhilafkan tentang wajibnya. Baik. Sehingga di antara hal yang hendaknya kita pilih dalam berdoa di akhir tasyahud kita adalah minta perlindungan dari 4 hal ini. Jangan sampai lalai. Yaitu minta perlindungan dari 4 hal. Min azabi jahannam, minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahannam. Neraka disebut jahannam kenapa? Dan nama-nama neraka banyak. Di antaranya jahannam. Kenapa dinamakan jahannam? Ukasha. Karena dalamnya. Taib sumur dinamakan bi'run jahannam. Kenapa? Karena dalam.
sumur yang dalam. Demikian pula di sini karena neraka itu sangat dalam. Nah, sangat dalam. Baik, sehingga dinamakan jahannam. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Wa min azabil qabr, dan yang kedua minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan minta perlindungan kepada Allah dari fitnah ketika hidup dan ketika mati. Fitnatil mahya mencakup semua fitnah-fitnah yang dialami oleh seorang hamba di masa hidupnya. Dan sampai apa? Menjelang datangnya maut. Dan fitnatul mamat, fitnah ketika mati. Nah, di saat dia ditanya oleh dua malaikat yang mendatanginya di kuburnya. Dan ini juga fitnah yang besar, yang sangat menentukan keselamatan dia di hari-hari berikutnya. Makanya sangat penting meminta perlindungan dari apa? Dua fitnah tersebut. Jangan sampai dia terkena fitnatul mahya wal mamat. Wa min syarril Masihid Dajjal, dan dari keburukan fitnah Al-Masihid Dajjal. Ini yang keempatnya. Karena fitnah Al-Masihid Dajjal termasuk fitnah terbesar semenjak diciptakannya manusia sampai tegaknya hari kiamat, akhwan. Dan semua para anbiya wa rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan umatnya dari fitnatul Masihid Dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bimbingkan untuk kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari fitnah tersebut. Wa fi riwayatin, dan pada sebagian riwayat yaqul, Nabi mengatakan, hendaknya dia berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, dalam riwayat yang kedua ini sangat jelas, Nabi menunjukkan lafadznya bagaimana kita berdoa. Dengan apa? Mengucapkan kalimat doa tersebut. Itu dalam riwayat Muslim yang dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Famin akhta'il musallin, dan termasuk di antara kekeliruan orang yang salat, ihmalul isti'adati billahi min hadhil arba'i ma'a annaha wajibah. Mengesampingkan, meremehkan, minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini bersamaan bahwasanya itu adalah sesuatu yang wajib, dan minimalnya itu adalah sesuatu yang sunnah. Dan meninggalkan yang sunnah tentunya sesuatu yang keliru. Kecuali ketika apa? Seorang ada hajah, ada kebutuhan yang menuntut itu. Karena di antara kaidah fiqhiyah ikhwanifillah yang disepakati dan diterima bahwasanya apa? Bahwasanya meninggalkan sesuatu yang sifatnya istihbab, apalagi ketika adanya hajah, adanya kebutuhan, nah, yang lebih kuat untuk dia tunaikan, itu tidak ada celaan padanya. Sebagaimana kemakruhan itu terangkat dengan adanya hajah, dengan adanya kebutuhan. Baik. Dan pada kondisi akhwanifillah di akhir tasyahud, selain doa ini juga kita disunnahkan untuk seseorang apa? Memperbanyak doa dari doa-doa yang dihafalnya. Di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bimbingkan agar jangan sampai ditinggalkan di akhir
tasyahud. Apa itu? Naam, Afif. Apa? Naam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan di akhir tasyahud. Juga doa yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk dibaca di akhir tasyahud, di akhir salat kita. Apa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi secara khusus juga kepada sahabat yang beliau cintai? Apa itu? Apa Mujahid? Siapa yang ingat? Aba Umar. Naam, ahsanta. Doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Ini juga jangan sampai dilalaikan, karena itu doa yang Nabi ajarkan ketika Abu Bakar meminta bimbingan kepada Rasulullah untuk diajari doa yang dibaca di dalam sholatnya. Kemudian diajarkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Dalam sebagian riwayat kabira. Jadi dipilih satu saja kalau mau berdoa, bukan dzulman katsiran kabira. Ini salah. Keliru dalam apa? Memahami hadis. Karena au ya kita milih satu. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Sungguh lafaz minta ampun yang sangat bagus ya kawan. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, kasihilah aku. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini di antara 3 doa pokok yang jangan sampai kita lalaikan dari sekian doa-doa yang ada ya kawan. Kalau mau kita memilih untuk kita baca di akhir salat kita, dalam tasyahud sebelum salam, jangan luput 3 ini dulu. Baca 3 ini dulu. Kalau sudah 3 ini baru tambahkan doa yang lain yang kita inginkan. Ini pokok sekali. Minta perlindungan, minta pertolongan, minta ampunan. Ya kan? Doa dalam hadis yang kita baca di sini, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ini minta perlindungan. Kemudian doa yang tadi dari hadis Mu'adz bin Jabal, minta pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta agar diberi pertolongan, bisa mengingat Allah, bisa beribadah, bisa bersyukur. Kemudian minta ampunan pada doa yang diajarkan kepada Abu Bakar. Sangat bagus. Dan dibolak-balik tidak masalah, dalam artian urutan tadi tidak harus ini dulu, kemudian hadis Mu'adz dulu, kemudian Abu Bakar yang terakhir, tidak. Jadi intinya 3 doa tadi jangan sampai kita lalaikan dalam sholat kita. Maka ini juga termasuk di antara azkar yang hendaknya dihafal semuanya. Ya, 3 doa itu dihafal semuanya. Kapan-kapan dicek, hafal. Ya, para talabatul ilm juga para ikhwah.
Dan doa dihafal sekali akhwan, kemudian diamalkan, insya Allah tidak akan lupa. Tapi kalau dihafalkan sekali kemudian tidak diamalkan, ya akan lupa. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-khushu'u wa du'a'u fi shalah. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah khusyuk serta doa di dalam salat. Wa min sunanis shalah, termasuk di antara sunnah-sunnah salat adalah al-italatu fir ruku'i was sujud, memperpanjang di dalam rukuk dan sujud. Wa du'a'u fis sujudi wa qabla taslim, dan berdoa di dalam sujud dan di waktu sebelum salam. Jadi di sini ada beberapa hal yang butuh kita camkan akhwan. Jadi hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Yaitu yang pertama yaitu italah. Yang pertama adalah memperpanjang. Maksudnya kalau kadar rukuk dan sujud yang telah kita lewati itu merupakan rukun, kan ketika dia sujud ataupun rukuk dia tumakninah dan mampu membaca zikir yang wajib, itu sudah terpenuhi rukunnya. Tapi kan seorang salat itu butuh untuk memperbagus salatnya, menunaikan sunnah-sunnah. Nah, di antara sunnah dalam rukuk dan sujud adalah memperpanjang, berusaha untuk menyamakannya dengan apa? Dengan saat dia berdiri. Sebagaimana disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ketika membicarakan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujuduhu qariban minas sawa. Berdirinya Nabi, rukuknya Nabi, kemudian sujudnya Nabi itu dekat dengan apa? Kesamaan, ya. Walaupun tidak sama persis, karena tentunya rukuk mungkin lebih pendek dari berdiri. Nah, cuman tidak jauh sekali keterpautannya. Qariban minas sawa. Taib, dan italah ini tentunya seorang bisa menunaikannya dengan sesuai kehendaknya apabila dia salat sunnah, salat sendiri. Adapun ketika dia menjadi imam, mengimami manusia, maka dia harus memperhatikan kondisi makmum. Maka kalau dia memperpanjang dengan panjang yang memberatkan, ini juga keliru dalam menerapkan sunnah. Karena Nabi SAW telah bimbingkan, idza amamtan nas fakhaffif. Nah, apabila engkau mengimami manusia, maka ringankanlah. Fakhaffif. Nah, ringankanlah. Fa inna fihim dha'if. Karena sesungguhnya di kalangan para makmum itu ada orang yang lemah, wal kabir, dan orang yang tua. Na'am, wal marid, orang yang sakit. Na'am, wadzal hajat, dan orang yang memiliki hajat, kebutuhan, ingin cepat-cepat pergi misalnya, ingin cepat-cepat selesai. Cuman takhfif, ya peringanan yang tidak apa? Tidak menjadikan seorang dalam salatnya menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Tetap dia mengupayakan kesempurnaan, tapi apa? Tidak memperpanjang dengan panjang yang memberatkan. Dan juga ikhwan, sebenarnya orang kalau memperhatikan dan telah merasakan nikmatnya salat, lebih kesel, lebih capek kalau salatnya cepat-cepat. Nah, antum biasa salat di sini seperti ini. Ketika antum salat ikut di luar sana capek. Saya sendiri kadang salat capek, rengos-rengos kalau misalnya pas di luar ketemu apa? Misalnya di masjid umum pas safar atau apa ketemu jamaah. Lebih capek, kenapa? Karena ngongros. Tahu ngongros? Jadi baca juga keburu-buru, ini keburu-buru, terasa capek. Tapi kalau baca tenang, nyaman. Nah, apalagi kalau salat tarawih. Ini pengakuan mereka sendiri sampai kejungkel-jungkel katanya. Nah, kecapean orang tua. Kenapa? Ya tadi. Nah,
terburu-buru dan seterusnya. Allahul musta'an. Wa du'a fi sujud, dan sunnah di antara sunnah-sunnah salat juga doa di dalam sujud. Dan ini juga banyak sekali ya kawan yang melalaikannya. Banyak manusia ketika sujud ya yang penting karena sudah terpatri apa? Baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, tok. Dikiranya itu tok, setelah itu tidak ada dia butuh menambah doa atau yang lainnya. Nah, maka seorang memiliki himmah untuk menghafal doa-doa yang dibimbingkan Nabi itu sangat penting. Karena doa itu silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Terutama doa-doa yang jami', doa-doa yang lafadznya ringkas sampai mencakup. Wa qabla taslim, dan doa sebelum salam. Ya, doa sebelum salam. Adapun mengenai doa di saat sujud, akhwan, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsirud du'a. Kondisi terdekat seorang hamba dari Rabb-nya yaitu ketika dia dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fad'ullaha fi, berdoalah kalian pada sujud tersebut. Tapi perhatikan Nabi katakan fa'aktsiru, enggak cuma sekedar doa tapi perbanyak doa. Maka perbanyak doa dalam sujud, akhwan, karena itu kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita diperintahkan untuk doa, maka belajar juga untuk apa? Mempelajari doa-doa yang diajarkan Nabi. Pilih dari doa-doa yang sangat penting untuk kita kedepankan. Karena waktu kan apalagi jadi makmum, enggak tahu ini imamnya mau bangkit kapan. Jika dia pilih doa-doa pokok. Juga apa hal-hal yang sangat dia butuhkan untuk meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu, misalnya di antara yang sangat tentunya penting baginya adalah meminta kepada Allah agar dimudahkan, dibukakan pintu ilmu, dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Memohon agar diberi karunia ilmu yang bermanfaat. Baik. Minta dijadikan sebagai ahli Al-Quran, yang mereka adalah ahlullah wa khassatuh, hamba-hamba khusus Allah Subhanahu wa taala. Minta dimudahkan agar apa? Agar dimudahkan dalam menghafal kitabnya. Karena itu butuh mohon pertolongan pada Allah. Agar apa? Dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Baik. Dan dalam menegakkannya di hari-hari yang kita lalui. Jangan sampai akhwan doa seorang mukmin itu hanya terarah pada kepentingan duniawi saja. Kalau baru mendapatkan kesulitan dunia baru dia ingat Allah, ini keliru. Bahkan porsi kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala harus lebih banyak berkaitan dengan apa? Dengan agama dan akhirat kita. Nah, kemudian tentang permasalahan dunia kita juga silahkan meminta kepada Allah, tetapi porsinya jangan sampai melebihi porsi kita meminta perkara akhirat kita. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, sehingga pantas untuk apa? Untuk doa di dalam sujud tersebut dikabulkan. Qaminun ay jadirun, cukup pantas. Nah, untuk doa di saat sujud itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya doa di saat sujud itu adalah doa-doa yang mustajabah, waktu yang mustajabah, maka jangan dilalaikan.
Wa fihi al-hathu 'ala ad-du'a fi sujudi fa yustahabbu an yajma'a fi sujudi baina ad-du'a wa tasbih. Dan pada hadis ini terdapat dorongan untuk berdoa di dalam sujud. Dan disunahkan untuk menggabungkan di dalam sujudnya antara doa dan tasbih. Nah, ini jelas. Makanya, kita baca dulu zikir pokoknya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kemudian apa? Kemudian doa. Sehingga tergabung tasbih dan doa. Atau dengan bacaan yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam gabungkan sekaligus. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini sudah ada tasbih, sudah ada doanya. Nabi kumpulkan di situ dalam bacaan yang apa? Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya tentang apa yang dibaca dalam kondisi rukuk dan sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau mengisahkan di antara yang dibaca dan banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam saat rukuk dan sujud ini. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Terkandung dalamnya tasbih dan terkandung dalamnya doa minta ampunan. Sudah lengkap. Dan tasbih khonifillah ibadah yang agung, jangan sampai diremehkan. Tasbih. Memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama ini. Bahkan tidak ada ibadah khonifillah yang terus-menerus berlangsung di dunia sampai kelak manusia dimasukkan ke surga seperti apa? Tasbih dan tahmid. Tasbih ibadahnya ahlil jannah. Walaupun mereka akhwanifillah, mereka itu tidak dikenakan lagi taklif, tidak terbebani. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka sehingga mereka senantiasa bertasbih dan bertahmid seperti mereka bernafas. Wa yulhamuna at-tasbih wat tahmid kama yulhamuna an-nafas. Mereka diberi ilham, taufik oleh Allah untuk bisa bertasbih dan bertahmid terus. Jika ini berlangsung terus sampai seorang masuk ke dalam surga. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Seruan para ahli jannah di surga adalah subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Dan pensucian Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah apa? Kita sucikan Allah dari semua cacat dan celah. Dan sebagai faedah, di antara sighah tasbih yang paling utama, karena tasbih khonifillah minimal mengucapkan subhanallah. Mengucapkan subhanallah. Dan makna subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Ini mudahnya. Tapi maksudnya maha suci Allah apa? Yaitu kita mensucikan Allah dari semua kekurangan-kekurangan, semua cacat-cacat, semua celah-celah. Makanya yang paling utama adalah menggabungkan setelah itu dengan memujinya. Karena setelah kita sucikan dari semua kekurangan, kita puji Allah dengan semua kesempurnaan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul kalami afdal?" Wahai Rasulullah, perkataan apa yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Mastafahu li malaikatih." Yaitu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk malaikat-malaikatnya. Apa itu? Apa kira-kira Pak Arif? Kalimat yang Allah pilihkan untuk malaikat-malaikatnya. Apa kira-kira? Yaitu kalimat tasbih digabung dengan tahmid. Bunyinya subhanallah wa bihamdih. Subhanallah
wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih ini na'am afdhalul kalam wa ahabbul kalam. Termasuk di antara seutama-utama perkataan dan perkataan yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, dan dipilihkan oleh Allah untuk malaikatnya. Maka para malaikat ibadahnya, nah, mereka bertasbih, bertahmid, tidak pernah apa? Tidak pernah jemu. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Tidak pernah jemu bertasbih. Sehingga di waktu-waktu senggang, di antara yang diperbanyak ini, subhanallah bihamdi. Apalagi di waktu khusus yang datang pensyariatan untuk kita memperbanyaknya, yaitu pagi dan petang. Nah, pagi dan petang, nah, disunnahkan untuk apa? Seorang membaca subhanallah bihamdi 100 kali. Nah, sehingga tidak akan datang kelak di hari kiamat orang yang lebih utama dari dia, kecuali orang yang mengamalkan seperti dia atau lebih. Ini menunjukkan keutamaannya yang sangat besar untuk ibadah tersebut. Subhanallah bihamdi. Dan zikir kan ringan. Nah, untuk mengamalkannya, khonifillah, nah, seorang yang mampu dalam kondisi duduk di masjid khair, tapi bukan berarti kemudian seorang yang sibuk mau menunaikan sesuatu kemudian apa? Aku tidak mampu. Sesuai dengan kadar istihad, kadar kesungguhan, insya Allah bisa dengan gerak. Mungkin sambil jalan, mungkin dia sambil pergi ke pasar untuk apa? Membaca itu di pagi hari. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Dan 10, nah, bisa tercapai 100 kali. Nah, dan zikir pagi termasuk sarapan yang paling pokok. Ditegaskan oleh Syekhul Islam dulu. Nah, zikir itu beliau ibaratkan adalah apa? Sarapanku. Kalau aku tidak sarapan ini aku lemah. Nah, kalau tidak menunaikan, melaksanakan zikir pagi akan melemah. Dan ini mujarrab, ikhwan. Seorang yang pagi harinya zikirnya bagus, hari-harinya terasa subhanallah. Banyak hal-hal yang terbuka baginya. Tapi ketika pagi harinya dalam kondisi sudah capek lalai dari ini, atau bahkan apa langsung tidur, nah, langsung tidur, itu hari-harinya terasa apa? Terasa sangat banyak yang hilang. Nah, tidur pagi seberapa lama pun, ikhwan, tidak akan terasa. Nah, tetap siang nanti akan masih ngantuk. Antum praktekkan saja. Dan seorang yang mau jujur, nah, akan merasakan itu. Tetap di siang harinya dia butuh lagi. Tapi kalau tidur sesuai sunnah, nah, siang hari, nah, atau di waktu matahari sudah meninggi, intinya sudah keluar dari waktu-waktu pagi, waktu-waktu yang mubarak, dia akan mendapati apa? Mendapati faedah tidur yang lebih. Nah, ya, kecuali bagi orang-orang yang sakit. Makanya bagi para thalabah saya tekankan, nah, untuk menjauhi itu. Dan mulai besok berarti tidak ada. Nah, tidak ada tidur pagi, maka saling mengingatkan, bukan saling menutupi. Ya, saling mengingatkan, bukan saling menutupi yang geletak tidur pagi-pagi dan tidak ada lagi. Ya, sibukkan diri waktu pagi, ngantuk, kecuali kalau sakit. Tapi jangan pura-pura sakit, ya, jangan pura-pura sakit. Nah, kalau sakit nggak masalah, punya udhur. Tapi kalau pura-pura sakit, dia akan apa? Selain membohongi diri, membohongi orang juga apa? Bisa jadi sakit betulan. Nah, yang rugi sendiri. Gerak, makanya pagi kalian gunakan keluar dari masjid, gerak untuk nyapu, untuk bersih-bersih, insya Allah tidak akan ngantuk. Tapi kalau habis masjid kalian ke kamar baring-baring, itu hanya akan apa?
mengundang untuk tidur. Makanya sebaik-baik waktu yang harus kita menyibukkan diri ya waktu pagi, sibukkan. Kenapa kalau kita sampai pembahasan pagi ini? Hubungannya apa ini? Hubungannya apa, akhwat? Kita sampai ke masalah apa? Zikir pagi ini. Biar nyambung, tasbih. Nah, kita tadi membicarakan tasbih, sekalian faidah dan tanbih berkaitan dengan zikir yang agung tadi, akhwat. Yang saya kira banyak dari kita yang apa? Yang terluputkan untuk apa? Mengamalkan tadi subhanallah wa bihamdih 100 kali. Ambil bagian zikir pagi, baru kemudian apa? Membaca Al-Quran dan menghafal. Gabungkan, sehingga banyak ibadah tergabung di saat itu. Dan bisa jadi zikir pagi yang kita baca itu sebab untuk kita dimudahkan nanti dalam apa? Dalam menghafal Al-Quran. Karena hal penting yang harus antum ingat, menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang kemudian bisa kita pikir secara matematis, secara matematis. Sekian dapat sekian, setengah jam dapat sekian, 1 jam dapat sekian, tidak. Tapi menghafal Al-Quran itu kembali kepada pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Baik. Maka gabungkan antara semangat dalam menghafal juga dalam beramal. Baik itu zikir, juga semangat untuk ta'awun. Karena terkadang seseorang tidak ingin dia diganggu, misalnya tidak ingin nyimak misalnya. Maka di antara tanbih dari guru-guru kami, menyimaknya kalian untuk saudara kalian itu bisa jadi menjadi sebab kalian ketika mau menghafal sendiri dilipat gandakan kemudahannya 2 kali, bisa saja. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ma'unah. Yang biasanya menghafal setengah jam dapat 1 muka misalnya, bisa jadi dengan dia berzikir, kemudian membantu temannya, mengajari temannya, setengah jam bisa dapat 1 lembar. Atau sama dapat 1 muka, tapi kekuatan menancapnya lebih dalam. Ya, karena apa? Al-Quran itu kalamullah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ketika menghafalnya. Jangan mengandalkan sekedar teori kita. Banyak sekali pada masa ini, kawan, teori-teori yang dimunculkan. Bahkan menghafal berapa dulu itu? 1 juz 24 jam atau apa dulu itu di jaket itu. Yang ditulis di jaketnya Zakaria dulu apa itu? One day one juz. Sudah, motonya di jaket itu sudah one day one juz. 1 hari 1 juz. 1 hari. Jadi target menghafal Al-Quran cepat, kilat. Jadi berapa? 30 hari berarti kan? 30 hari selesai khatam. Baik. Tapi setelah itu bubar. Setelah berlalu 30 hari ya sudah berlalu pula. Tidak cukup teoritis. Tapi intinya kawan, pada bagusnya niat. Kemudian bagusnya kita dalam mengamalkannya. Itu akan terasa barokahnya. Maka ini juga saya hasung pada ikhwah semua, kawan, untuk tahun ini coba antum targetkan yang belum selesai Al-Baqarah dan Ali Imran, targetkan selesai itu. Yang sudah selesai, alhamdulillah, disyukuri, karena itu sudah mendapatkan bagian sangat besar. Dulu para sahabat kalau sudah menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran diagungkan di kalangan sahabat yang lain. Karena memang keagungan 2 surat ini dinamakan dengan Zahrawain. Zahrawain yang kelak akan menjadi menjadi naungan bagi orang-orang yang menghafalnya. Maka coba
Jangan menganggap aku sudah tua, aku sudah ini, tidak. Kan setahun, mulai dari setahun sampai Ramadan depan. Kalau kita hitung, untuk Al-Baqarah dan Al-Imran, insyaallah bisa sesuai dengan semangat. Ada mbah-mbah saja, mbah-mbah. Diberi semangat, alhamdulillah, hafal. Tayyib, Mbah Buyut. Maka antum bersemangat untuk punya target itu. Karena apa? Itu diantara hal yang menjadi bekal kita, kawan. Untuk apa? Untuk dibawa mati. Untuk dibawa mati. Baik. Adapun sekedar ngaji bertahun-tahun, misalnya ngaji bertahun-tahun, sekedar hadir mendengarkan, padanya pahala. Jelas insyaallah sesuai dengan kadar niat. Tapi diantara yang paling terasa bekasnya adalah apa? Hafalan Al-Qur'annya. Itu yang membekas. Bekasnya terasa sekali dan nampak sekali. Maka jangan sampai dikesampingkan. Yang punya bagian bareng-bareng, dengan apa? Dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Anak-anaknya disuruh ngapal. Abinya kalau melihat abinya ikut ngapal, uminya ikut ngapal, akan semangat gitu. Tayyib memberikan contoh. Dan juga bukan sekedar untuk nyontoi, tapi memang kita butuh menghafal. Kita butuh menghafal, terutama surat yang memiliki keutamaan khusus. Al-Baqarah, Al-Imran, 10 awal dari Al-Kahfi. Kemudian yang hendaknya sering diulang-ulang dibaca juga surat apa? Tabarak. Cuma 30 ayat. Ini ayat-ayat pokok atau surat-surat yang datang keutamaan secara khusus, di antaranya tadi. Maka jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang merugi. Dalam hadis, fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasarah. Mengambil Al-Baqarah itu barakah dan meninggalkannya kerugian. Ya. Insyaallah bisa. Bismillah tabaraka wa taala. Dengan kadar kesungguhan. Tentunya dimulai dari apa? Dari bagusnya kita dalam membaca Al-Qur'an. Maka jangan malu. Dan malu. Untuk minta disimak. Tak disimak. Pada temannya, pada santri atau pada saya. Jangan malu. Karena dalam masalah yang seperti ini tercela untuk seorang apa? Kemudian melemah, kemudian malu sehingga apa? Membiarkan dirinya bacaannya dari dulu masih salah-salah misalnya. Tapi disimakkan. Insyaallah akan tercapai kebaikan. Di situ akan kita rasakan, tahun ini saya dapat ini, akan terasa antum hidupnya. Alhamdulillah. Tahun depan, akan lebih lagi, lebih ingin lagi, karena Al-Quran itu subhanallah. Ketika seorang menghafal sedikit-sedikit, kemudian dia merasakan dampaknya pada dirinya, akan apa? Akan menarik terus untuk tidak berhenti dalam menghafal. Sehingga tidak terasa mungkin. Tidak terasa walaupun dia sudah berkeluarga, tidak terasa ternyata alhamdulillah bisa selesai. Ini nikmat yang tiada tara. Baik. Barakallahu fiikum. Kita kembali ke permasalahan kita, ikhwan fillah. Setelah kita tahu yang sunnah tadi, dalam doa ketika sujud. Terus apa dalil yang menunjukkan tentang disunahkannya doa sebelum salam? Perhatikan catatan kaki nomor 2. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian dia setelah membaca tasyahud, kemudian salawat, dia memilih
dari doa-doa yang dia sukai, kemudian dia berdoa dengannya. Nah, ini dalil yang disebutkan tadi, akhwani fillah, menunjukkan bahwasanya doa pada kondisi setelah tasyahud dan sebelum salam itu sifatnya bebas memilih. Nah, bebas memilih. Dan ini juga dalil yang menunjukkan tidak wajibnya doa meminta perlindungan dari 4 hal. Kenapa? Karena kalau itu wajib berarti dikecualikan. Setelah doa itu baru memilih doa yang lain. Tapi Nabi katakan, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaih." Dari apa yang dia sukai silahkan pilih. Nah, ini dalam hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma liyad'u ba'du bima syaa." Kemudian berdoalah setelah itu dengan apa yang dia sukai. Ini juga dalil menunjukkan pilihan. Cuman di antara pilihan yang hendaknya dikedepankan ya yang datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas, sebagaimana disebutkan tadi. Ada 3 doa. Dan mungkin ada doa-doa yang lain, cuman itu 3 yang mudah akhwan dan pokok dan jelas keabsahannya. Nah, hadis terakhir ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dari Fadhalah bin Ubaid. Baik. Dan tentang doa sebelum salam, akhwan, ini juga di antara sunnah yang banyak ditinggalkan. Apalagi seseorang mungkin ketika dia salat bermakmum di imam-imam yang yang suka cepat, suka ekspres dalam salatnya, mungkin terluputkan untuk menunaikan itu. Maka saya ingatkan, kita salat bersama di masjid-masjid kita itu merupakan nikmat tersendiri. Menikmati nikmat tersendiri itu saja kalau kita mau melihat, itu sudah nikmat yang sangat agung, maka jaga itu. Dan ketahui kadarnya. Ketahui kadarnya, karena bagusnya kita dalam mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah-ibadah yang agung ini juga sebab terjaganya dan sebab kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita tidak mengingat itu, tidak akan dirasa itu nikmat. Baru setelah setelah jauh dari majelis-majelis ahli sunnah, jauh dari masjid ahli sunnah, dia bingung. Oh iya, ternyata sholat di masjid kita sendiri itu nikmat sekali. Kita bisa yakin waktunya, kita bisa menunaikan sunnah-sunnahnya, rukuk, sujud, dan doa-doanya. Maka syukuri kadar nikmat yang agung ini dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaganya. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillah.